Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan asinkronus ya, Pak Mehmet. Sinkronus, jadi biar agak mencair kebekuan kepalanya, yuk mari-mari namanya ice breaking dulu. Untuk ice breaking dari saya sangat mudah, tapi biar agak sedikit menantang, saya kasih sugesti dulu bahwa ini bisa jadi opsi tes IQ atau dalam hal ini berpikir cepat melalui tugas gerak. Agak serem kan? Padahal mudah gampang gitu. Ada terbagi dua mode. Pertama audio dan visual. Nah, yang pertama audio dulu ya, atau suara. Dan untuk yang pertama ini saya butuh profil pelajar Pancasila di poin gotong royong. Jadi untuk yang di luring, saya ingin Bapak Ibu saling berhadapan, tangannya di lutut. Boleh? Yang luring, tangannya di lutut, saling berhadapan. Dan yang mode daring, saya ingin semua kamera atau on cam. Gitu. On cam semua. Pak Haji boleh dilihat the watcher Pak Haji ya. Pak Yana boleh berhadapan sama Pak Denny. Berhadapan, boleh berhadapan. Ya. Berhadapan. Jadi nanti boleh saling menilai gitu. Satu sama lain. Enggak di depan meja aja, depan meja. Entong parup terus diselangi oleh meja gak apa-apa. Boleh biar agak boleh. Untuk boleh dibawa Pak. Iya, duduk. Saya minta duduk dak. Cangkel berdiri mah. Enak kursinya. Yap. Jadi nanti boleh saling menilai satu sama lain ya, baik daring maupun luring. Nah, untuk yang daring dikarenakan mirroring, jadi jangan terfokus pada layar, pasti kebalikan. Ya, petunjuk pertama, ketika saya bilang kiri, boleh badan kalian miring kiri. Pak Yana coba miring kiri, bisa? Miring, bukan serong. Miring kiri gampang. Ketika saya bilang kanan, miring. Ketika saya bilang depan berarti, nah ketika saya bilang belakang berarti, ya. Nah untuk yang mode daring, yang depan berarti zoom in ya. Kalau ketika saya bilang belakang berarti zoom out. Jadi menyesuaikan. Maju mundur gitu, maju mundur. Ya latihan pertama dulu, latihan dulu. Kiri. Iya, kanan. Iya, depan. Belakang. Oke, mudah kan? Itu level belajar. Kedua, untuk belum, kan barusan belajar. Sekarang tesnya. Kiri, kanan, depan, belakang, kanan, belakang, kiri. Mudah ya. Taikan levelnya. Pak Eri barusan boleh ikutan atuh. Harus ikutan kan poin gotong royong di sini.
Ya. Sekarang Taeken kebalikan. Kebalikan. Jelas ya, jelas ya. Ketika saya bilang kiri, artinya ketika beliau yang depan artinya nggak perlu latihan dulu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Pak Haji boleh jadi lihat di yang daring, yang keliru dan yang ragu-ragu. Oh, belum on kan semua? Oh. Wes pajak gitu. On cam? Udah. Jadi memerlukan poin gotong royong ya. Oke. Udah on ya. Asyullah. Oh, Pak Dirman tuh. Pak Yanyan. Oh, ya Pak Yanyan. Masjid ya. Tanya, Pak. Tacan, tacan. Belum, belum, Bertanya. belum. Siap, siap. Karena belum on cam semua, saya ulangi ya. Nanti jangan dulu kebalikan, saya minta kecepatan. Boleh saling menghadap sana aja, Pak Yana? Menghadap sana saja. Nah, gitu. Balikan itu nih kursinya. Nah, lihat teman yang di depannya aja. Nah, gitu. Kelihatan ya. Lihat ada saingannya ibu-ibu cantik di depan. Ya. Ada ready ya, ready ya. Ready Pak Haji? Dengan kecepatan dulu karena tadi banyak yang kurang, yang belum on cam ya. Dengan kecepatan. Saya minta tangannya di lutut, bungkus, tangannya di lutut, boleh. Pak Eri tangannya dijaga ya. Pak Eri tangannya dijaga ya. Ready ya. Kecepatan dengan kecepatan, level dengan kecepatan. Depan, depan, kanan, kiri, belakang, depan, kiri, belakang. Nah, kelihatan yang ragu. Berani, berani ragu. Ayo ada atau Taeken mana ke yang kebalikan. Pamet boleh dilihat yang paling ragu. Ragu dan yang mungkin mendekati keliru. Daring dan luring. Siap. Kebalikan. Pancal. Kiri. Payana telat. Oh. Jadi jangan lihat layar, jadi biasanya mirroring Payana. Ikuti petunjuk dari saya. Kanan. Iya. Siapa kanan? Kiri. Belakang. Depan. Kiri. Iya. Karena ini gue ragu ya. Belakang, belakang. Kanan. Kiri. Belakang. Kiri. Ya, cukup, 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 cukup. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. No, 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 no. Nanti di sesi visual nanti ya, nanti kalau ada yang request. Oh mau senang.
Ya, up dulu berarti. Ya, up dulu berdiri semua. Ya, together. Aduh, ya di rumah berdiri. Sudah siap semuanya? Siap. Oh, selesai. Siap. Siap. Iya. Konten Pak YouTube kedua euy. Nggak ada suaranya. Harus tanya. Hari itu banyak tuh Pak Tejo. Udah. Rakit penjas. Woi, Pak itu hebat, woi. Woi, dia nyetir mobil. Iya. Dia nyetir mobil. Iya. Iya. Jadi kalah. Wih, aneh. Aduh. Sopi COD, Sopi COD. Saya langsung di tempat. Hidup. Segar. Goyang Dumang. Lanjut kan Aduh, ngap. Tes. Baik, untuk mengefektifkan waktu, dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullah. yang terhormat Kepala SMK S Pasundan Cianjur, yang terhormat
narasumber SPD, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Kegiatan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta kegiatan. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kegiatan IHT implementasi pembelajaran pada program sekolah penggerak SMK Pusat Keunggulan bagi pendidik SMKS Pasundan Cianjur tahun pelajaran 2021-2022 hari ke-6 Selasa 10 Agustus 2021 dimulai. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Nah, yang pertama, pembukaan. Kedua, doa pembuka. 3, kegiatan inti. 4, tanya jawab. 5, kesimpulan. 6, doa tutup. Dan dilanjutkan terakhir asinkronus. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membawakan acara sesuai susunan yang telah dibuat. Agar acara berlangsung dengan lancar juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Demi kelancaran kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Udah ya? Aduh. Lanjut aja ya. Dilanjut, sinkronis aja acara inti kami diserahkan sepenuhnya kepada narasumber yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Pak Mehmet Slamet SPD. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ustadz Niki yang sering banyak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, ada pesan dari Pak Udin bahwasannya di akhir acara ini paling lambat hari Senin semua Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10 harus mengumpulkan modul ajar. Modul ajar sebanyak elemen yang ada di capaian pembelajaran gitu. Jadi sebenarnya ini harus dikondisikan oleh ketua program dan juga koordinator mata pelajaran yang lain. Jadi dalam satu mata pelajaran itu harus dikondisikan semuanya si elemennya itu beda-beda supaya 1 tahun ini di fase E semuanya terbereskan gitulah, terselesaikan gitu. Paling lambat hari Senin. Jadi materi ini modul ajar penting banget. Maaf ya kalau saya bahasa Indonesianya campuran, maklum. Kita mulai saja ke materi modul ajar. Next, Pak Haji. Nah, modul ajar. Klik. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi ada sistematis dan menarik. Tong asal-asalan. Jadi dalam pengerjaan penyusunan modul ajar harus pakai otak dan hati supaya sistematis dan menarik. Next. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran
yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Next. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Untuk itu, kita sebagai guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Sip. Ada komponen modul ajar. Di antaranya yang pertama informasi umum dan yang kedua komponen inti, ketiga lampiran. Nah, ini komponen-komponen modul ajar semuanya harus ada dalam modul ajar tersebut. Di informasi umum ada apa aja kira-kira ya Pak Haji? Coba. Di informasi umum ada identitas modul. Yang kedua ada kompetensi awal. Terus profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, semua itu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Terus di komponen inti ada apa aja? Ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Di lampiran harus ada apa aja di lampiran? Oh, ada refleksi peserta didik dan guru. Poho eta. Sekarang ke lampiran ada lembar kerja peserta didik. Terus ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada glosarium dan juga ada daftar pustaka. Banyak sekali yang harus kita susun ya. Dan banyak juga ada istilah-istilah yang baru lah, ada yang baru. Pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, nukar itu ta. Next, Pak Haji. Di di non Pak Haji? Split. Nah, di split. Kita praktek modul penyusunan modul ajar. Jadi modul ajar ini ayeuna modul ajar keur eta mah RPP gitu ya teh. Karena bisa nyusun RPP, anu kana nyusun modul ajar, keun udah hirup memang kieu penuh tantangan. Teu beres-beres tantanganna, ada emang kieu atuh da kuduna kumaha deui. Oke, menunggu lah. Nah, nanti di split supaya gampang menjelaskannya. Nanti ya, tunggu fans-fansku.
partisipan gak usah di unmute ya. Sina ngerespon bagus. Semakin banyak respon semakin bagus gitu. Berarti saya menarik lah. Nah, di sini informasi umum ada identitas modul ya, ada nama penyusun, di situ ada Mehmet Slamet SPD, institusi dan tahun. SMKS Pasundan Cianjur tahunnya 2021. Jenjang sekolah sudah pasti SMK ya. Kelas 10, alokasi waktu 1080 menit atau 24 jam pelajaran atau juga 6 pertemuan. Dari mana itu 1080 menit? Dari 24 dikali berapa? 24 kali berapa supaya jadi 1080? 24 jam pelajaran dikali 45 menit. Ya, jadi 1080 menit. Jadi toka salah-salah alokasi waktu aku mah urang we gabret gitu ta. Ketik naon we. Jangan, harus sinkron ya. Alokasi waktu 1080 menit. Jumlah pertemuannya 24 jam pelajaran alias 6 pertemuan. Karena matematika 1 minggunya 4 jam pelajaran. Fase capaian di next dulu Pak Haji itu PowerPoint-nya. Nah, kompetensi awal, pengetahuan, keterampilan, ukuran, kedalaman modul. Nah, ini ada fase capaian E, elemennya bilangan dan barisan dan deret. Next. Profil pelajar Pancasila. Menurut saya profil pelajar Pancasila pada materi barisan dan deret atau elemen bilangan terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi harus disesuaikan. Jangan ngawur gitu ya, jangan ngawur. Jadi dalam setiap elemen atau materi itu ada minimal 1 profil pelajar Pancasila tong teu aya teuing mah nya we gitu tah. Di sini ada 4 yang saya ambil. Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Karena nanti disesuaikan dengan materi atau strategi pembelajaran yang saya berikan. Next. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di situ ada alat dan bahan pembelajaran, terus sumber pembelajaran gitu. Next. Target peserta didik ada reguler, ada kesulitan belajar atau pencapaian tinggi. Maksudnya ini apa reguler? Reguler ini maksudnya peserta didik pada umumnya ya yang biasa-biasa saja. Kesulitan belajar yang mempunyai apa namanya? Kesulitan belajar, kekurangan atau gitulah, keterbelakangan gitulah. Pencapaian tinggi anu smart. Ya saya pilihnya yang reguler atau tipikal karena di sekolah kita yang kesulitan belajar tidak ada, pencapaian tinggi juga tidak ada lah, jadi reguler saja saya mah. Next. Model pembelajaran yang digunakan ada tatap muka, ada penjajah daring, penjajah luring, blended learning. Saya memilihnya metodenya daring atau kombinasi. Model terus next. Tujuan pembelajaran. Nah, ini kita masuk ke komponen inti. Komponen inti di sana ada tujuan pembelajaran, fakta dan informasi prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran penalaran, keterampilan dan kolaboratif serta strategi komunikasi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu ada di atas ya Pak Haji? Oh, di bawah. Nah, tujuan pembelajaran, topiknya barisan dan deret. Tujuan pembelajarannya alhamdulillah banyak. Tujuan pembelajaran dibikin, kita merancang si materi ini dari mulai awal sampai akhir itu pasti ada step-step atau langkah-langkah untuk mencapai target terakhir.
Nah, kita rancang dari yang termuda, terus kemana sampai ke akhirnya step terakhirnya ada di paling bawah. Tujuan pembelajarannya banyak, gitu. Menentukan pola dari suatu barisan bilangan, menjelaskan pengertian barisan aritmatika. Wah, banyak pokoknya. Tujuan pembelajaran. Terus next ada apa? Ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu seperti apa? Pemahaman bermakna itu adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksud dari pemahaman bermakna. Di sini saya mengisinya, barisan dan deret dapat ditemukan di banyak objek di lingkungan sekitar kita. Itu pemahaman bermakna. Terus next. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik jadi bisa membangkitkan rasa keingintahuan, berpikir kritis, memandu peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Di sini saya, apakah yang dimaksud dengan barisan? Apakah perbedaan barisan dan deret? Berapa banyak macam barisan? Apakah dalam situasi dunia nyata terdapat masalah yang terkait dengan barisan dan deret? Nah, seperti itu pertanyaan pemantik. Next. Kegiatan pembelajaran. Nah, kalau saya ini ngambilnya dari RPP. RPP yang 2 tahun ke belakang, bukan RPP yang selembar ya. RPP yang 2 tahun ke belakang, kegiatan pembelajarannya langsung saja ditaplok di sana. Ditaplok saja di sana ya. Supaya lebih mudah gitu. Next Pak Haji. Asesmen. Naruh atamahan kene. Asesmen mah bieu pisan. Jauh Pak Haji. Di sini tadi saya 6 pertemuan. Makanya RPP kegiatan pembelajaran juga 6 pertemuan dibikinnya. Tuh, ini pertemuan kelima cina tuh. Stop dulu Pak Haji. Nah, di sini kegiatan pendahuluan 15 menit. Terus ke bawah. Kegiatan intinya 150 menit, dijumlah jadi berapa Pak Niki? 15 sama 150? 165 menit. Terus 165 di kegiatan penutupnya 15 menit. Bu Spita berapa? 165 tambah 15? 5. Wih, pinter. 180 menit. Dibagi 45 jadi berapa jam pelajaran? 180 menit dibagi 45 menit dibagi, jadi berapa ya? 4 jam pelajaran. Nah, jadi satu pertemuan itu 1 minggunya 4 jam pelajaran. Jadi harus dialokasikan waktunya seperti itu. Nah, sekarang ke asesmen yang tadi dijelaskan oleh sama Bu Rani. Asesmen diagnostik. Kata Bu Rani tadi ada 2. Ada asesmen diagnostik non kognitif, ada juga yang asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Asesmennya, apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah? Apakah memiliki waktu cukup untuk belajar? Sebutkan 5 hal dari yang paling menyenangkan sampai yang paling tidak menyenangkan ketika sedang belajar. Apa harapan dan mimpimu? Ini asesmen non kognitif. Daya hubungan sareng pembelajaran, tapi hubungannya sareng peserta didik itu sendiri. Apakah hobimu berkaitan dengan program keahlian yang dipilih? Tuh gitu.
Nah, di sini juga ada apa sih namanya, teka baca. Namanya teh nu biru teh. Langkah-langkah apa saja yang akan diambil, oh alat bantu persiapan anak itu persiapan anak gitu. Terus ke bawah masih asesmen. Nah, sekarang asesmen kognitif. Waktu asesmen pada akhir setelah guru menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika 5 menit per orang durasina cenah. Itu ada apa? Identifikasi, ada pertanyaannya, ada kemungkinan jawaban, skornya, ada juga rencana tindak lanjut. Jadi harus komplit, ya harus komplit. Misalnya peserta didik mampu membedakan antara pola bilangan, barisan aritmetika, dan deret aritmetika. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya sampai baris ke-10. Berapa banyak kursi pada gedung tersebut? Nah, gitu. Kemungkinan jawabannya ada 210 kursi, paham utuh karena itu jawabannya yang benar. Ada yang 30 kursi, paham sebagian. Berarti itu rumusnya salah, bukan menggunakan rumus apa? Deret. Terus ada 18 kursi menggunakan rumus yang lain, berarti tidak paham seperti itu ya. Jadi si kemungkinan jawabannya itu bukan jangan asal-asalan. 210 kursi jawaban yang benar. 30 kursi jangan orang mah 50 we. Paham sebagian di mana 50 teh data kudu diperhitungkan kudu dikotret gitu teh. Mungkin yang 30 kursi itu jumlah kursi pada baris ke-10 itu 30 kursi. Kalau yang 18 kursi eta mah ngaco pisan rumusna, berarti tidak paham di situ. Kalau yang 30 kursi menggunakan rumus suku ke-10. Jadi pahamnya paham sebagian. Karena yang ditanyakan bukan barisannya tapi jumlahnya atau deret gitu. Bagus. Terus Pak Haji ke bawah masih asesmen. Langkah-langkahnya, tindak lanjutnya lah itu mah sudah lewat saja Pak Haji. Nah, sekarang asesmen formatif. Asesmen formatif soalnya seperti ini. Lengkapilah susunan bilangan berikut berdasarkan pola yang ada. 3, 5, 9, 15, 23, terus berapa lagi nih? Coba di sini kita main tebak-tebakan. Polanya 3, 5, 9, 15, 23. Selanjutnya suku berikutnya ada yang bisa jawab? 3, 5, 9, 15, 23, terus berapa? Oh iya sok aya di tes CPNS. Berapa? 33, bagus 33, 45, terus jadi berapa lagi? Hah? 59, bagus, pinter. Berapa lagi, satu lagi? Baturan, bagus, pinter. Nah gitu ya. Ini sering muncul di testing CPNS, sering muncul. Makanya saya nggak lulus. Sama Pak, saya juga. Terus yang kedua, susunan lantai dari beberapa buah persegi yang diarsir seperti pada gambar di samping ini. Susunan persegi tersebut membentuk suatu pola tertentu. Berapakah banyak persegi yang berwarna coklat pada pola ke-7? Nah ini. Pola ke-1, pola kedua, ya gitu. Pintar Pak Haji. Pola ketiga, keempat, kelima. Nah, eta gitu. Pola ke-7. Nah, sabaraha tah jumlah yang coklatnya, berwarna coklatnya. Bisa dihitungnya, bisa? Bisa lah, cincai. Yang ketiga, tuliskan 3 suku pertama dari barisan yang ditentukan oleh UN sama dengan 3N kuadrat dikurangi 1. Suku keberapakah dari barisan itu yang besarnya 191? Cingkai deui. Nah, itu
contoh, mudah-mudahan benar ya contohnya ya, dari asesmen formatif. Sekarang ke asesmen sumatif yang dilaksanakan pada misalnya akhir semester gitu ya. Nah, di sini soalnya itu saya minta dari operator sekolah, minta Google Form-nya, link Google Form-nya, kalau diklik langsung kena soalnya Pak Hajinya, entong matakan. Nah, gitu. Terus yang terakhir ada pengayaan dan remedial. Di next dulu Pak Haji itunya, si PowerPoint-nya. Nah, pengayaan dan remedial. Bapak Ibu pasti sudah tahu bedanya pengayaan dan remedial. Pengayaan yang saha, remedial juga buat siapa gitu ya. Oh sih mah ada nilainya kurang kudu pengayaan. Nah, salah eta. Pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Ah, eta siswa yang mencapai nilai N karena itulah. Dan remedial membutuhkan bimbingan. Jadi pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian pembelajarannya belum tuntas gitu. Next. PowerPoint-nya next. Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada refleksi guru dan refleksi siswa dulu. Jadi si guru dan siswa harus direfleksi. Ada beberapa pertanyaan buat guru dan ada beberapa pertanyaan buat siswa. Lembar kerja peserta didik, Pak Haji yang PDF satu lagi. Nah, di sini lembar kerja peserta didik lumayan agak menguras keringat. Pembuatannya rada-rada menguras keringat. Jadi si LKPD itu harus menarik ya, harus menarik. Nah, seperti ini menarik nih. Lampiran lembar kerja siswa. Tuh lembar kerja siswa LKS 1 untuk pertemuan ke-1. Tadi materi ini ada berapa pertemuan tadi? 6 pertemuan, berarti si LKS-nya juga harus 6. LKS-nya juga harus dibikin 6 pertemuan. Nah ini LKS pertama barisan bilangan, topiknya barisan bilangan. Menentukan pola dari suatu bilangan, tujuan pembelajarannya. Pengertiannya ada di sana, terus dibimbing siswanya supaya mengisi ini. Jadi LKPD itu dibuat untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu LKPD dibuat untuk supaya guru nyantai? Untuk apa LKPD dibuat? Untuk duka. Sok nama LKPD Tara? Tara, saya. Untuk apa LKPD? Untuk membimbing siswa ya, membimbing siswa supaya bisa belajar mandiri ataupun kelompok. Di sini tuh lihat. Banyak segitiga sama sisi. Banyak segitiga sama sisi ada 1, banyak batang korek api ada berapa? Ada 3. Pola hubungan antara banyak segitiga dan korek api 1:3. Terus yang ini banyak segitiga ada 2. Korek apinya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti akan membentuk suatu pola bilangan kalau ini dikerjakan sampai bawah. Terus yang ini gambarnya dibikin kalau 4 ada segitiga, ada 4 gimana gambarnya gitu. Akan membimbing siswa itu. Terus next itu pelan-pelan aja ke bawah Pak Haji itu. Nah, terus ke bawah aja itu ada masalah 2 ya. Masalah 1 tadi, sekarang masalah 2, masalah 3, masalah 4, tuh ada beberapa pertanyaan, masalah 5, dan ini latihan, ada kesimpulannya, lalu terakhir ada latihan soal. Gitu. Sekarang ke LKS kedua, untuk pertemuan kedua. Dibikin deui LKS, nah seperti itu ya, lumayan rada menguras keringat. Terus ini sampai ada pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini pertemuan ketiga, iya pertemuan ketiga. Beda-bedanya isinya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada masing-masing pertemuan.
Terus Pak Haji, ini masih kena LKS? Bukan. Terus ke bawah Pak Haji, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Terus bret ke bawah. Nah, pertemuan ke-6 ini terus. Nah, nah, sudah. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Kembali lagi ke PDF yang tadi Pak Haji. Ya, Pak Haji sok lah, ekstra lah Pak Haji. Jadi pasien ya teh gelas. Nah, bahan bacaan, buku guru dan buku siswa. Terus buku matematika kelas 10 penerbit Erlangga bahan bacaannya. Terus Pak Haji next. Next, ini masih di lampiran. Next, glosarium, kumpulan istilah yang memerlukan penjelasan. Karena kenapa glosariumnya nggak ada? Karena nggak ada istilah yang asing gitu di materi ini. Terus yang terakhir, lampiran terakhir yaitu ada daftar pustaka. Nah ini cara penulisan daftar pustaka juga harus diperhatikan rambu-rambunya, jangan sampai salah gitu ya. As'ari, Abdurrahman dan kawan-kawan. Berarti ini penyusunnya itu Abdurrahman As'ari dan kawan-kawan. Disusunnya tahun 2018. Nama bukunya buku siswa matematika kelas 12 edisi revisi Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya. Gitu penyusunannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu komponen-komponen yang ada dalam modul ajar dan juga cara penyusunannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, baik yang daring maupun yang ada di studio 3 Kebonjeruk. Ada pertanyaan? Masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Mehmet? Iya, boleh, nanti yang jawabnya Pak Niki. Bisa. Nah, di sini Pak Haji itu dulu. Thanks. Nah, thanks. Any question? Cina bahasa Inggrisnya. Thanks. Any question? Thanks. Any question? You can find me at Cina tuh. Gmailnya memet selamat77@guru.smk.belajar non teh .id ada. Oh, memse WA na nomorna eta. IG na about Memet HD, Facebook na Memet Dekakas, YouTube na Bang Satria Pamungkas. Eta. Ih, HD-nya seueur, mensosna gaul. Keayaan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, raise hand. Pak Memet. Hah? Mau bertanya dong. Oh iya, boleh. Sebutkan nama. Sebutkan juga ukuran, alamat. Nama, ukurannya triple XL. Alamatnya Sukabumi. Masya Allah. Silakan Bu Nova. Gini Pak Memet, untuk pembuatan modul, misalnya nih kayak bahasa Inggris, harus dicantumkan alokasi waktu nggak? Misalnya bahasa Inggris untuk perkenalan itu ada 9 jam atau 9 JP ya. Terus karena 1 minggu itu 3 jam, berarti 3 kali pertemuan. Itu harus dimasukkan alokasinya atau nggak harus? Gimana kita aja pertemuannya harus berapa gitu? Apa dibagi jam alokasi waktu itu gitu? Kalau dilihat dari komponen-komponennya itu di informasi umum ada itu alokasi waktu. Jadi harus dimasukkan supaya nanti disinkronkan dengan program tahunan dan juga program semester. Betul nggak ini 3 jam 9 jam pelajaran atau 3 pertemuan gitu, harus sinkronkan gitu. Jadi harus dimasukkan, bukan lebih bagus dimasukkan tapi harus dicantumkan gitu, dicantumkan. Oke deh, itu aja sih. Terima kasih Pak Memet. Terima kasih Bu Nova, sama-sama. Yang lain? Mumpung masih setengah 12. Ya Pak Memet. Iya, mangga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Aspri, mangga Pak Aspri. Tur nuhun Pak Memet waktosna. Aya suantenan teh. Aya Pak jelas. Ya. Terima kasih Pak Memet tadi paparan mengenai modul. Ya. Modul untuk sekolah apa namanya? Pusat keunggulan. Memang ini tugas guru jadi kayaknya seperti dulu lagi untuk membuat RPP kayaknya ya, karena ini kalau dilihat dari urut-urutannya cukup banyak juga gitu Pak Memet. Laras pisan. Nah, kemudian supaya kalau saya lihat di sini ada contoh yang ada di apa ya ini, yang ditampilkan di sini. Ini sepertinya memang seperti yang diurutkan oleh Pak Memet tadi agak beda. Ya, nah untuk keseragaman mungkin ini di apa ya, di share aja untuk contohnya, karena ini kalau dilihat di contoh di sini kayaknya seperti ini beda nih Pak Memet nih. Ini yang contoh di sini, ya. Oh ya. Contohnya beda di urut-urutannya. Ada di situ ya Pak Memet ya? Ada Pak. Yang di sini ini agak beda ini. Nah, supaya seragam mungkin nanti bisa bagaimana teknisnya dibuatkan untuk acuan begitu guru-guru dalam membuat modul pembelajaran. Nah, ini mungkin tambahkan aja ini untuk guru-guru untuk membuat modul ya. Ini seperti kemarin, kalau kemarin 1 lembar cukup, ini kayaknya lebih dari 1 lembar begitu. Iya mah. Nah, ini tambahkan aja Pak Memet supaya seragam lah begitu ya. Ya, supaya siap, seragam bagaimana sistematika dalam pembahasannya, karena kalau di sini memang tidak sama kayaknya nih. Jadi yang Memet buat tadi memang cukup bagus, silakan aja nanti di-share untuk panduan guru-guru dalam membuat modul ajarnya atau modul pembelajarannya. Itu aja tambahannya Pak Memet. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi modul ajar yang ini misalnya seperti ini, yang itu seperti itu, kenapa bisa jadi beda? Apakah ada patokannya? Ada patokannya, yaitu kita harus mencantumkan komponen modul ajar. Pokoknya si komponen modul ajar itu harus ada. Tapi guru, dalam kata pemerintah juga, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi diberi kebebasan, nggak harus dipatok harus gini, pokoknya harus. Enggak, yang harus gininya ada, tapi mangga kembangkan. Bisa bae ditambihan naon, nu penting peserta didikna belajarnya itu sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Yang penting kita harus memuat komponen-komponen modul ajar. Ada informasi umum, di dalam informasi umum itu ada identitas sekolah, informasi awal, profil pelajar Pancasila yang seperti itu. Ada komponen inti yang meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, sampai ke refleksi peserta didik dan guru. Dan juga ada lampiran, LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, sampai ke daftar pustaka. Nah, modul ajar yang tadi saya share, buatan eta teh sebetulnya hanya mengikuti komponen modul ajar yang ada gitu. Belum ada pengembangan sedikit pun, takut salah gitu dikembangkan teh. Tak gitu nya. Terima kasih Pak Aspri, mudah-mudahan puas. Nanti akan saya share juga contoh modul ajar dari berbagai macam mata pelajaran. Sudah ada di classroom tuh eta nu kitu Burani. Contoh modul ajar. Oh, sudah ada contoh modul ajar, sudah ada. Tinggal di download. Ada lagi pertanyaan? Sebelum adzan? Hah? Nah, tadi ketinggalan, jadi Pak Memet bisa share nggak itu ke WA grup nanti? Naon cenah share naon?
Hah? Materi sama PDF-nya. Ada di Classroom, Bu Nova, ada di Classroom. Komplit. Materinya ada, PDF-nya ada, terus contoh modul ajarnya juga ada gitu. Kita sudah memudahkan lah, buat apa mempersulit. Ada lagi? Pak Rustam ada yang mau ditanyakan? Ngerti nggak Pak Rustam? Ngerti? Oh insya Allah Rustam. Bapak Ibu sudah siap membuat modul ajar? Alhamdulillah besok libur jadi bisa fokus membuat modul ajar. Saya ingatkan lagi, pembuatan modul ajar disesuaikan dengan elemen. Elemen Bapak Ibu kebagiannya elemennya apa di mapelnya masing-masing. Jadi dari capaian pembelajaran itu sudah dibagi-bagi elemen, harusnya itu sudah dibagi-bagi elemen. Seperti matematika sudah bagi-bagi ya, matematika sama enakeun. Sudah bagi-bagi setiap orang satu elemen matematika tuh. Jadi nanti setelah beres ini matematika mah sudah terkumpul semua modul ajar dari semua elemen. Enakeun jadi nanti. Bisa langsung disetor, nanti di print 2, satu buat pegangan kita, satu lagi buat buku 2 kos, ya buku 2 kos gitu. Saya harap MGMPS lainnya seperti itu, jadi harus dibagi-bagi, CP-nya dibagi-bagi elemen-elemennya, supaya semua elemen yang ada pada CP itu terbereskan gitu semuanya, dari mulai capaian pembelajaran sampai yang terakhir sekarang modul ajar gitu. Karena nggak guluyur segat. Misalnya ada tugas apa? Asesmen di modul ajar ada. Kalau sudah asesmennya sudah beres, bisa langsung di copy paste ke modul ajar nantinya gitu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Pak Eri pada naroskeun pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dihitung sampai 10. Ada enggak? Alhamdulillah ya. Semuanya sudah mengerti, sudah sangat antusias pengen cepat-cepat menyusun modul ajar. Jadi perlu nanya orang yang buru-buru nyusun. Ya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan apapun. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mehmet yang sudah memaparkan materi ini sangat luar biasa terperinci, jelas dan sangat indah. Sehingga Bapak Ibu guru terlihat antusias mau segera membuat modul ajar. Nah, jadi untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari modul ajar dari materi Pak Mehmet adalah merupakan alat atau sarana media, metode atau petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Doa mungkin Pak Mehmet. Untuk doa tutup, mari kita berdoa agar materi hari ini terserap sepenuhnya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kami menyampaikan rasa syukur atas selesainya rangkaian kegiatan dan meminta maaf untuk kekurangan. Langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sesi fotonya. Untuk sesi foto boleh the watcher Pak Haji. Bapak-bapak boleh. On cam Bapak Ibu boleh on cam dulu di media elektroniknya. Oke. Pak Haji ready? Belum. Belum on cam.
Oke, 1, 2, 3. Pak Uday, hidungnya nggak kelihatan Pak Uday. Oh, lagi. Pak Uday agak mundur sedikit. Udah ya Bapak anak bungkul. Ah, mundur. Nah, gitu. Oke, ready ya. 1, 2, 3. Dah, Sip. finish lagi. Yes. Dilanjutkan asinkronus. Selamat mengerjakan, Gambate.